Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Muftiana, NPM 2001020004. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang modal dasar kewirausahaan. Untuk dapat menjadi seorang wirausahawan ataupun memulai suatu usaha, yang paling pertama terpikirkan dalam benak kita adalah modal. Dalam hal ini kerap dikenal modal kewirausahaan. Secara umum yang kita ketahui bahwa gambaran bentuk dari modal kewirausahaan itu adalah berupa materi atau finansial. Meski merupakan bagian yang paling utama, sebenarnya masih banyak bentuk modal kewirausahaan lainnya selain dalam bentuk materi atau finansial, yang nantinya sangat membantu seorang wirausahawan dalam membangun suatu usaha. Dalam pembahasan kali ini, penyusun akan mengulas konsep dari modal kewirausahaan itu sendiri, dari pengertian modal kewirausahaan, bentuk-bentuk modal kewirausahaan, dan lain-lain. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi modal kewirausahaan. Berikut dijelaskan beberapa pengertian modal menurut beberapa ahli. Yang pertama, Alam S. Modal adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama dan dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi berikutnya. Yang kedua, menurut Ivan Lestari, modal adalah tiap-tiap hasil atau produk yang digunakan untuk menghasilkan produk selanjutnya. Selanjutnya, menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, modal merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan utang, sehingga bukan merupakan nilai jual perusahaan. Nah, selanjutnya, menurut Sugiarto, modal adalah seluruh aktiva perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Pembahasan yang selanjutnya itu tentang modal bentuk kewirausahaan. Berikut adalah bentuk modal-modal kewirausahaan yang telah digolongkan dalam beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Dalam kewirausahaan, modal tidak sesuai atau identik dengan modal yang berwujud seperti uang dan barang, tetapi juga modal yang tidak berwujud seperti modal intelektual, modal sosial, modal moral, dan modal mental yang ditandasi agama secara garis besar. Modal kewirausahaan dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu modal intelektual, modal sosial dan moral, modal mental, dan modal material. Yang pertama, modal intelektual. Modal intelektual dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab. Yang kedua, modal sosial dan moral. Modal sosial dan moral diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan, sehingga dapat terbentuk citra diri yang positif. Seorang wirausahawan yang baik biasanya memiliki 10 etika wirausaha sebagai berikut. Kejujuran, memiliki integritas, menepati janji, kesetiaan, kewajaran, suka membantu orang lain, menghormati orang lain, warga negara yang baik dan taat hukum, mengejar keunggulan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, yaitu modal mental. Modal mental adalah kesiapan mental berdasarkan landasan agama, diwujudkan dalam bentuk keberanian untuk menghadapi resiko dan tantangan yang ditandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat yaitu modal material. Modal material adalah modal dalam bentuk uang atau barang. Modal ini bukan segala-gala dan bukan merupakan modal utama, karena modal material dapat terbentuk apabila kita telah memiliki jenis-jenis modal di atas. Yang selanjutnya itu berdasarkan kebutuhannya. Di dalam menjalankan sebuah usaha ada 3 jenis modal usaha, yaitu
modal investasi awal, modal kerja, dan modal operasional. Yang selanjutnya yaitu tentang cara memperoleh modal usaha. Ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mendapatkan dana usaha, diantaranya dana sendiri. Kita dapat memperoleh modal usaha dengan menggunakan dana sendiri, misalnya dengan menggunakan dana simpanan yang sudah kita tabung selama ini. Jika belum cukup, maka kita juga bisa menutupi kekurangan dana tersebut dengan menjual sebagian aset berharga yang kita miliki saat ini, misalnya logam mulia atau perhiasan. Yang selanjutnya yaitu mencari dana hibah perusahaan. Modal juga dapat diperoleh dari dana hibah perusahaan, baik perusahaan pemerintah maupun swasta. Saat ini perusahaan besar biasanya memiliki budget atau anggaran tersendiri untuk membantu membangun perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan maupun masyarakat umum dengan menyalurkan dana modal usaha melalui divisi CSR. Selanjutnya, menjalin kerjasama. Jika kita memiliki teman atau saudara yang memiliki minat yang sama dan hendak menjadikan hal tersebut sebagai bisnis, cara ini dapat dijadikan pilihan. Rekan bisnis tersebut bisa jadi hanya memberikan bantuan berupa modal, atau bisa jadi membantu juga dapat operasional bisnis sehari-hari. Selanjutnya, mencari investor. Hampir sama dengan menjalin kerjasama, cara ini juga membantu kita mendapatkan dana dari pihak ketiga. Selanjutnya, mengajukan pinjaman modal usaha ke bank atau koperasi. Kita juga dapat mengajukan permohonan pinjaman modal usaha ke bank atau koperasi. Sebelum mengajukan ini, tidak jarang pihak bank atau koperasi ingin mengetahui profit usaha yang akan kita buat berupa proposal, atau bahkan beberapa meminta kita untuk menyampaikan feasibility study yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis. Dilihat dari hanya saja sebagaimana namanya pinjaman, kita harus mengembalikan biaya tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kesimpulannya, kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Sedangkan wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat peluang-peluang bisnis untuk mengambil tindakan yang tepat dan menjalankannya sampai mencapai kesuksesan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.